Sahabat terkasih, janganlah kamu takut. Kalimat sederhana ini terdengar berulang kali dalam kitab suci. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ungkapan "jangan takut" muncul sekitar 150 kali dalam berbagai bentuknya. Seakan-akan Allah tahu bahwa manusia selalu hidup berdampingan dengan ketakutan. Dan memang demikian adanya. Kita takut sakit, kita takut gagal, kita takut ditolak dan tidak diterima. Kita takut kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan masa depan yang telah kita impikan. Kaum muda takut tidak berhasil. Orang tua takut akan masa depan anak-anaknya. Tidak sedikit pula yang takut terhadap penilaian orang lain, kritik atau berbagai ketidakpastian hidup yang datang silih berganti. Para murid Yesus pun mengenal rasa takut. Mereka adalah orang-orang biasa yang menghadapi ancaman, penolakan, dan penderitaan. Karena itu, Yesus tidak pernah berkata bahwa hidup akan bebas dari masalah. Ia juga tidak mengatakan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Sebaliknya, Yesus memahami kenyataan hidup manusia. Ia mengingatkan para muridnya, dan juga kita hari ini, jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Seringkali ketakutan menjadi begitu besar karena mata kita hanya tertuju pada masalah. Kita menghitung ancaman, kegagalan, dan berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Akibatnya hati menjadi gelisah dan kehilangan damai. Sebaliknya, iman bertumbuh ketika kita memandang Allah yang hadir di tengah segala persoalan. Masalah mungkin tetap ada, tetapi kita tidak menghadapinya sendirian. Ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kenyamanan dan keamanan duniawi, yaitu hidup kita di hadapan Allah. Manusia dapat melukai tubuh, merusak nama baik, bahkan menghancurkan apa yang kita miliki. Namun tidak seorang pun dapat merebut kasih Allah dari hidup kita. Tidak seorang pun dapat menyentuh jiwa yang bersandar kepadanya. Karena itu Yesus mengajak kita untuk menempatkan kepercayaan kita pada Allah. Takut akan Allah bukan berarti takut seperti seorang budak kepada tuannya yang kejam. Takut akan Allah adalah sikap hormat dan kasih seorang anak kepada Bapa yang baik. Itu adalah keyakinan bahwa hidup kita berada di tangan-Nya yang penuh kasih. Yesus selalu memberikan gambaran yang begitu indah dan menghibur. Ia berbicara tentang burung pipit, burung kecil yang hampir tidak bernilai di pasar. Namun seekor pun tidak jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa. Jika Allah memperhatikan burung pipit yang kecil dan sederhana, terlebih lagi Dia memperhatikan hidup kita. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Betapa menenangkan hati mendengar kata-kata ini. Allah mengenal kita secara pribadi. Ia mengetahui setiap pergumulan yang kita sembunyikan. Ia melihat air mata yang tidak pernah dilihat orang lain. Ia memahami luka yang tidak mampu kita ceritakan kepada siapapun. Mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa tidak dianggap. Merasa perjuangannya tidak dihargai, merasa sendirian menghadapi beban hidup. Bahkan mungkin muncul pertanyaan dalam hati, apakah ada yang peduli kepadaku? Hari ini Yesus menjawab pertanyaan itu dengan penuh kelembutan. Aku peduli, Bapakku mengenalmu, engkau berharga di matanya. Sahabat, apapun ketakutan yang sedang Anda hadapi hari ini, jangan biarkan ketakutan itu menjadi lebih besar daripada Allah. Serahkanlah segala kecemasan kepadanya. Percayalah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan Anda berjalan sendirian. Dengarkanlah suara Yesus yang berbicara langsung kepada hati Anda hari ini. Jangan takut, engkau berharga bagiku. Aku mengenalmu, menyertaimu, dan hidupmu dalam tanganku. Semoga sabda Tuhan hari ini memenuhi hati kita dengan damai, keberanian, dan kepercayaan yang semakin mendalam kepada kasih-Nya. Tuhan,
Ajarlah kami untuk lebih percaya kepadamu daripada kepada ketakutan kami. Salam kasih dan doa.